Ingat, cerai ini ada dua bahasanya. Ada yang sorry, ucapan cerai yang pasti maksudnya cerai. Suami mengatakan, aku menceraikan kamu, aku mentalak kamu, itu cerai. Tapi kalau suami mengatakan, kamu pulang ke rumah orang tuamu, kalau yang pertama nggak perlu niat, kalau itu dikatakan jatuh cerai. Kalau yang kedua atau yang semisalnya, maka perlu niat. Akhi, jangan bicara-bicara cerai, itu perkara yang sangat menyakitkan. Menceraikan seorang, nasihati dulu, cerai itu terakhir. Cerai itu apa? Terakhir. Betullah, cerai ini perbuatan yang paling dicintai oleh iblis. Cerai, subhanallah. Makanya kalau orang mau bercerai, tolong mikir dulu. Jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apakah kalau sudah talak, apakah kalau udah minta cerai dari perempuan, bisa rujuk kembali tanpa nikah lagi? Apakah kalau udah minta cerai dari perempuan? Masa laki minta cerai? Baik, mungkin suami sudah menceraikan istri. Kalau suami sudah mengatakan, ingat, cerai ini ada dua bahasanya. Ada yang sorry, ucapan cerai yang pasti maksudnya cerai. Suami mengatakan, aku menceraikan kamu, aku mentalak kamu, itu cerai. Tapi kalau suami mengatakan, kamu pulang ke rumah orang tuamu, kalau yang pertama nggak perlu niat, kalau itu dikatakan jatuh cerai. Kalau yang kedua atau yang semisalnya, maka perlu niat. Kalau niat suami menceraikan, jatuh cerai. Tapi kalau niat suami ingin istirahat, nggak ingin melihat wajahnya istri, maka tidak jatuh cerai. Kalau sudah jatuh cerai, mungkinkah rujuk? Selama dalam masa iddah. Selama dalam masa iddah, maka suami tinggal merujuk istrinya tanpa nikah lagi. Dia tinggal mengatakan kepada istrinya, aku sudah merujuk. Istri nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. Nggak bang, aku nggak mau, nggak bisa. Selama dalam masa iddah, dia posisinya masih istri, masih wajib nafkah. Makanya kalau malam hari digauli istrinya, maka jatuh rujuk itu sendiri. Tapi kalau perempuan yang gugat cerai, terjadi khulu, maka selesai. Suami nggak bisa rujuk kecuali dengan nikah kembali. Adapun kalau sudah keluar masa iddahnya, diperlukan nikah baru. Seperti orang lain. Melamar kembali, ada mahar, ada wali, dan ada dua saksi. Barakallahu fikum. Bagaimana cara rujuknya suami yang sudah mengatakan kata-kata pisah pada istrinya berkali-kali dengan ucapan, ya udah kita pisah saja. Kata istrinya, siapa takut? Padahal sama-sama penakut, cuma sama-sama sombong. Ya sudah kita pisah, iya silakan. Siapa takut? Padahal sama-sama cinta. Ya. Ini sering terjadi. Apakah harus panggil wali atau penghulu? Jadi begini, saya sering sampaikan bahwasanya perkataan cerai, ya, ada dua bentuknya. Ada cerai yang perkataannya benar-benar soreh, jelas. Syukran. Kamu saya cerai. Kalau bilang kamu saya cerai, ini jatuh talak. Ini menurut kesepakatan 4 mazhab. Meskipun prakteknya di Indonesia tidak demikian. Indonesia kalau kamu saya cerai, kamu sudah saya cerai, masih dipanggil disuruh damai dulu, tidak jadi cerai. Seakan-akan cerai itu kalau sudah di hadapan apa? KUA baru jatuh cerai. Padahal tidak, secara syariat, kapan seorang suami mengatakan dengan soreh, kamu saya cerai, maka jatuh cerai. Akan tapi karena terjadi tradisi di Indonesia seperti ini, cerai itu hanyalah di KUA, maka seorang suami pun mengatakan kamu saya cerai, dia menyangka belum cerai, artinya dia masih mengancam. Ya kita KUA cerai, artinya begitu. Padahal dalam syariat 4 mazhab, kalau seorang suami mengatakan kamu saya cerai, jatuh cerai. Berbeda kalau perkataannya berupa kinayah, tidak jelas, tidak pasti. Contohnya mengatakan, ya sudah, kita pisah saja, atau kembalilah ke rumah orang tuamu. Kembalilah orang tuamu ke rumah orang tuamu, ini cerai atau tidak, maka dilihat dari niat orang yang mengucapkannya. Kalau niatnya hanyalah menakut-nakuti atau memberi pelajaran, maka tidak jatuh cerai. Tapi kalau niatnya benar-benar menceraikan, pulang saja ke rumah orang tuamu, maka ini jatuh cerai.
Sekarang pertanyaannya tadi yang sampai kepada saya, perkataan, ya sudah kita cerai saja. Ini jatuh cerai atau tidak? Repot dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ya, sehingga kita bisa bedakan maksud pengucap pembicara. Tapi kalau bahasa Indonesia, kita tidak tahu. Kalau kita bilang, ya sudah kita cerai saja, maksudnya apa? Kita jatuh cerai atau ancaman? Kalau maksud ucapannya adalah ancaman, ya sudah kalau begitu kita cerai saja. Kalau maksudnya ancaman, belum jatuh cerai. Yang tahu itu ancaman atau keputusan, berbeda antara ancaman dengan apa? Keputusan. Kalau keputusan kita cerai, jatuh cerai. Tapi kalau keputusan cuma ucapan tadi cuma ancaman, kalau begitu kita cerai, kita pisah saja, maka ini belum jatuh cerai. Yang tahu isi perkataan tersebut suaminya. Maksudnya dia mengancam atau memberi keputusan. Allah alam, coba tanya suaminya, maksudmu apa kemarin mengatakan kita pisah saja? Terus maksudmu kamu apa kalau mengatakan saya tidak takut? Sama-sama penakut padahal. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustadz. Ustadz, bagaimana halnya dengan suami yang kerap menjatuhkan talak lalu kemudian merujuk kembali istrinya? Begitu sering sehingga tidak terhitung lagi berapa kali hal tersebut terjadi. Bulan November lalu dia mentalak lagi istrinya dengan talak yang sorry, dalam keadaan sadar, tidak sedang marah. Tapi 3 hari kemudian dia rujuknya lagi. Lalu bulan Desember kembali melakukan hal yang sama. Tapi kali ini istri sudah tidak mau dirujuk lagi, disebabkan takut apakah rumah tangganya masih halal atau tidak halal lagi untuk dijalani. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana hukum dari masalah ini, dan sikap atau tindakan apa yang terbaik bagi sang istri dalam mengambil keputusan. Dan ini termasuk talak yang keberapa? Maksudnya? Yang keberapa? Nah, kedua apa ketiga? Nah, subhanallah jamaah, antum kalau baru nikah, yang pertama antum hapus dari kamus antum, talak, dihapus tuh. Jangan ada tuh. Jadi di memori sudah dihapus talak itu. Kenapa? Ada sebagian orang setiap ada masalah sama istrinya, ntar aku ceraikan kau. Untuk nakut-nakutin istrinya, ntar anak talak nanti. Jangan. Istri itu butuh cinta dan kasih sayang. Terus bagaimana dengan kondisi suami yang seperti ini, yang sering menjatuhkan talak? Allah Jalla Jalaluh mengatakan at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Tolak itu cuma 2 kali. Artinya 2 kali. Kita menceraikan sekarang, ini dihitung 1 kali, rujuk. Kemudian kita ngomong tolak lagi, 2 kali sudah, rujuk. Ingat, kau hanya punya hak 1 kali lagi. Kalau kau menceraikan lagi udah nggak bisa rujuk. Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai istri kita menikah dengan lelaki lain. Jadi tadi disebutkan itu mungkin sudah talak kedua, ya. Jadi kalau masih talak kedua masih boleh rujuk, tapi kalau sudah lebih dari itu udah nggak boleh rujuk kembali. Harus nikah dulu dia beneran, bukan nikah main-main. Karena ada fasilitator untuk menikah main-main. Nanti habis nikah diceraikan supaya bisa dinikahi oleh istrinya. Maka hati-hati jamaah, orang yang mau menikah itu harus punya ilmunya menikah. Dia tahu hukum talak, kapan dia mengatakan talak, kapan jatuh talak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jatuh talak seorang laki-laki jika menjatuhkan talak pada istrinya ketika dia sedang marah atau berkelahi? Memang ada orang yang menceraikan senyum-senyum? Tidak ada. Orang yang kalau lagi menceraikan biasanya lagi marah. Ya. Oleh karena kalau cerai syaratnya harus ketawa, ya nggak ada orang cerai kalau begitu. Istriku, kamu cantik sekali, kamu saya cerai ya? Nggak ada orang seperti itu. Nah, yang lagi cerai marah-marah. Kamu kurang ajar, kamu gini, kamu saya cerai ya? Jatuh cerai kalau begitu. Para ulama mengatakan hanya kemarahan yang tidak menjatuhkan cerai kalau kemarahan yang buat dia tidak sadar. Benar-benar dia enggak tahu apa yang dia omongkan. Sebagaimana orang setengah mabuk. Kalau sampai marah seperti ini, maka tidak jatuh cerainya. Kenapa? Di luar kesadaran. Tapi kalau dia masih sadar, dia masih waras, dia masih tahu apa yang dia ucapkan. Kamu dulu seperti ini, terjadi bantah-bantahan, berarti kan masih waras. Istrinya mengatakan, kamu yang begini, bukan, kamu yang begitu, bukan. Ini berarti kan masih waras. Buktinya dia masih bisa mematahkan hujah istrinya, istrinya masih mematahkan hujah apa? Suaminya. Berarti masih waras, masih sadar. Kemudian, kamu saya cerai, jatuh cerai. Ustadz, apabila seorang suami mengucapkan kata cerai kepada istrinya dalam keadaan emosi dan ia tidak paham tentang agama, apakah itu dihukumi ia telah termasuk cerai? Masya Allah. Kalau berbicara tentang perceraian, alhamdulillah di Indonesia ini ada lembaga yang namanya Pengadilan Agama, ada KUA juga ya. Oleh karena itu, seorang yang mau menikah dituntut untuk belajar aturan pernikahan. Lalu bagaimana nih Ustaz? Orang ini nggak ngerti. Ditanya dia tahu nggak cerai itu artinya apa?
Kalau dia tahu, jatuh cerai. Tapi kalau dia ngomong cerai kepada istrinya, ente tahu cerai? Nggak tahu, anak kira cerai itu es campur, es teler. Ini nggak ngerti arti cerai, nggak jatuh cerai. Karena dia nggak tahu dengan arti cerai. Dia pikir cerai itu makanan umpamanya. Tapi kalau dia tahu arti cerai itu artinya pisah, jatuh cerai. Walaupun dalam keadaan emosi. Kecuali emosi satu. Ada orang emosi yang sampai tidak sadar. Ada orang emosi itu ketika sudah selesai emosinya, kau tadi ngomong cerai sama istrimu. Kata dia, jangan bikin-bikin ente gitu. Ana tidak pernah menceraikan istri ana. Berarti dia tidak sadar dengan ucapan. Tapi ada orang emosi tapi tetap sadar dia. Dia tahu. Dia emosi cerai, istrinya ngomong, "Benar cerai?" "Cerai." Jadi ini sekarang. Dia emosi. Biasanya orang menceraikan karena emosi. Gak mungkin orang lagi tersenyum sama istrinya, "Kau aku ceraikan." Gitu. Jadi emosi, kalau emosi dalam kondisi masih sadar, dia tahu dengan apa yang dia ucapkan, maka cerai itu jatuh. Walaupun dia nggak ngerti agama, tapi dia paham dengan ucapan, karena dia berniat tuh ngomong itu. Apalagi kata-kata cerai. Wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk lebih tahu lebih mendalamnya, mungkin perlu untuk datang ke ustadz, ceritakan kejadiannya, sehingga ustadz itu bisa melihat hukum yang sebenarnya. Ini masalah hukum umum saja, bukan fatwa untuk kejadian ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bila suami hatinya sudah mengucapkan dalam hatinya tidak menganggap Anda sebagai istrinya lagi. Ustaz, bila suami hatinya sudah mengucapkan atau meniatkan dalam hatinya untuk tidak menganggap Anda sebagai istrinya lagi, apakah sikap ini dianggap sebagai talak terpendam? Sekarang katanya suaminya dalam hatinya sudah tidak menganggap dia sebagai istri lagi. Dari mana dia tahu suaminya begitu? Katanya tidak pernah terungkapkan. Kok tahu dari mana? Hah? Ini suudzon namanya. Kalaupun benar suaminya terbetik dalam hatinya menganggap dia tidak sebagai istri, maka ini bukan talak. Talak itu ada lafalnya. Ada lafalnya. Kalau dalam hati sudah dianggap talak, banyak perempuan jatuh talak kalau begitu caranya. Enggak, tapi talak itu dia sebutin, "Kamu saya talak," baru jatuh talak. Kalau hanya dalam niat, enggak. Ini ada istilah talak terpendam. Ustaz, saya mau tanya hukum menceraikan istri pakai SMS. Astagfirullah. Akhi, jangan bicara-bicara cerai, itu perkara yang sangat menyakitkan. Menceraikan seorang, nasihati dulu, cerai itu terakhir. Cerai itu apa? Terakhir. Jangan dulu bicara cerai. Datangi orang tuanya. Kalau tidak bisa diskusi, datang ke ustaz. Kalau tidak bisa, antara orang tua besan-besan saling berbicara gimana caranya agar bisa kembali. Jadi cerai itu terakhir. Cerai itu apa? Terakhir. Kalau memang harus menceraikan, maka kalau kita kirim SMS kepada dia, "Kamu saya cerai," jatuh cerai tersebut. Ustaz, saya pernah talak istri saya, talak 1. Kemudian rujuk, tapi tidak akad nikah lagi. Bagaimana itu Ustaz? Ya, kalau rujuknya dalam masa iddah maka tidak perlu akad nikah. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, maka harus nikah ulang. Saya ulangi, talak 1 dan talak 2 itu kalau dalam masa iddah suami berhak untuk rujuk tanpa butuh persetujuan wanita, tidak perlu. Dia enggak setuju enggak setuju, rujuk, ya. Ya. Tapi selama dalam masa iddah. Tapi kalau masa iddah sudah selesai, maka kalau mau kembali harus nikah ulang, Saya tidak tahu dia rujuknya kapan. Kalau rujuknya setahun kemudian, berarti dia harus ulang akad nikah. Bagaimana hukum pembagian harta suami istri apabila bercerai, sedangkan harta pendapatan istri lebih besar dari pendapatan suami? Iya, ingat bahwasanya pembagian harta gonogini yang banyak dibicarakan itu bisa jadi dibagi kalau memang istri punya harta dan pembagian hartanya sesuai dengan milik masing-masing. Masya Allah, ada yang datang jamaah. Jadi kalau pengajian kayak gini zen ya. Habis kajian siraman rohani, siraman jasmani. Ini selalu Ustaz ya, kajian makan bersama gitu Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Sampai mana kita jamaah? Oh, pembagian ya. Jadi sebenarnya pembagian kalau terjadi perceraian, suami itu dianjurkan untuk memberikan mut'ah, pemberian buat istrinya.
Jadi kalau istrinya ibu rumah tangga umpamanya, ketika dia ceraikan, "Wamatti'uhunna," kata Allah, kasih dia harta, berikan kepada dia harta yang untuk mengobatin kesedihan dia diceraikan, dikasih. Tapi kalau ternyata istri ini punya harta, Ustaz, bahkan istri bekerja, bagaimana pembagiannya? Pembagiannya itu membawa harta masing-masing. Hartanya istri mana? Mobil ini punya istri, bawa. Rumah ini Ustaz, tanahnya beli berdua, yang bangun istri, ya sudah dibagi, dihargain berapa harganya. Jadi sejatinya apabila terjadi perceraian, suami diperintahkan untuk memberikan harta kepada istri, dan istri membawa hartanya dia sendiri, bukan istri ngasih suami. Kalau ada suami mengatakan minta dibagi dua, nggak boleh, bukan hakmu. Zalim ketika suami menuntut minta hartanya, harta gono gini, padahal bukan milik dia. Dan istri pun zalim ketika dia nuntut kepada suami separuh hartanya, padahal dia tidak bekerja dan tidak ada harta dia. Ada istri ana memang tidak bekerja, Ustaz, tapi ketika dia dapat warisan itu dibikin usaha, berarti dia punya harta, punya penghasilan. Jangan dibalikin modalnya aja sama istri. Dulu ana pinjam, bukan pinjam, usaha bersama. Kalau pinjam seharusnya dibalikin dari dulu. Kenapa ketika bercerai mau dikembalikan pinjaman itu? Berarti kan usaha bersama ketika. Maka perlu jelas masalah ini supaya kita tidak makan hak orang lain. Istri tidak makan hak suami, suami tidak makan hak istri. Jika telah terjadi khulu, maka sang suami tidak bisa menceraikan suaminya lagi, tidak bisa menceraikan istrinya lagi. Contohnya, sang istri minta khulu dari suaminya. Kemudian suaminya mengatakan, "Saya setuju, kamu saya khulu." Terus karena jengkel suaminya, supaya kamu tidak bisa kembali lagi, saya ceraikan sekalian, talak 3. Maka talak 3 ini tidak jatuh. Kenapa? Karena sudah khulu dulu baru talak. Kalau khulu sudah putus tali pernikahan. Tatkala sudah putus tali pernikahan, suaminya bukan suami lagi. Oleh karena tidak bisa menjatuhkan talak 3. Talak 1, talak 2, talak 3 tidak bisa. Kenapa? Karena proses talak telah terjadi setelah apa? Setelah khulu. Paham atau tidak? Paham. Jadi kalau talak jatuh setelah khulu, maka tidak dianggap. Kenapa? Karena tali pernikahan sudah putus, maka suami statusnya bukan lagi suami, tidak bisa menjatuhkan apa? Perceraian. Kemudian yang berkaitan dengan masalah khulu, kalau sudah terjadi proses khulu, kemudian suatu saat mereka berdua sadar dan ternyata masih saling mencintai, menyesali apa yang telah terjadi, maka boleh mereka kembali namun dengan proses pernikahan yang baru. Seakan-akan mereka berdua tidak pernah kenal sebelumnya. Jadi harus ada walinya, harus ada saksinya, harus ada maharnya, seperti nikah baru. Seperti nikah baru. Karena apa? Karena sudah pernah memutuskan apa? Perceraian. Jadi kalau ingin kembali lagi, maka bukan rujuk tapi nikah baru. Beda kalau cerai 1, cerai 2, talak 1, talak 2, kalau kembali tinggal kembali selama dalam masa iddah. Tapi kalau khulu ingin kembali lagi harus pernikahan baru. Pernikahan baru dengan mahar yang baru, dengan wali dan syarat-syarat pernikahan yang seperti. Afwan, ana mau bertanya, bagaimana sebaiknya sikap seorang suami terhadap istri yang sering meminta cerai karena merasa tidak nyaman dengan sang suami dan mertuanya? Syukron. Jadi para bapak-bapak ya, istri kita tuh punya hak sebagaimana orang tua kita. Jangan kita memberikan hak ke orang tua kita dengan mendzalimi istri kita. Kalau tadi di istri kita ada ketidaknyamanan dengan suami dan dengan orang mertuanya, maka dicari tahu apa yang menyebabkan dia tidak nyaman. Jadi sikap suami itu komandan. Kalau ada kesalahan di anak buahnya, yang dicopot siapa? Komandan. Antum lihat umpamanya kemarin terjadi masalah di Lumajang situ. Di Lumajang ada permasalahan yang dibunuh tuh. Ada aktivis yang dibunuh. Yang dipanggil siapa? Kapolresnya dipanggil. Kapolresnya. Nih, harus ditanya nih, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Maka seorang suami itu komandan di rumah. Apabila ada permasalahan di rumahnya, istrinya minta cerai terus, lihat jangan-jangan dia permasalahan. Kalau masih bisa diluluskan, mungkin si suami introspeksi diri ya. Istrinya berat untuk dikumpulkan sama mertua, karena kesian ada perempuan-perempuan yang nggak cocok sama mertuanya. Mertuanya nggak salah. Mertuanya itu ingin si menantu ini melayani suaminya dengan bagus, tapi si suaminya kadang udah cukup lah.
dengan pelayanan yang ada, tapi ibunya minta seperti minta itu, akhirnya istri tidak nyaman. Ya mungkin solusinya umpamanya tinggal beda rumah, ya, tinggal di sebelah rumahnya supaya nggak ribut terus sama mertua. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Di sini ada yang tertulis menuntut cerai kepada suami tanpa ada alasan yang syar'i. Maksud dari alasan yang syar'i itu seperti apa ya? Alasan syar'i banyak. Contoh, jadi suami punya kewajiban. Jika kewajibannya tidak dia penuhi, boleh bagi seorang wanita ya minta cerai. Kalau memang sudah melalui tahapan-tahapan dinasihati nggak berubah, dia nggak berubah, datangkan wakil dari keluarga istri, keluarga suami tidak berubah, maka dia boleh menuntut cerai. Contoh, dia tidak menjalankan kewajibannya. Contohnya, dia tidak pernah memberi nafkah. Contohnya, dia tidak pernah memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Ya. Contohnya, ternyata dia pelaku maksiat, dia minum khamar, meninggalkan sholat, terjerat dengan narkoba. Contohnya dia sering memukuli istrinya. Jadi hal-hal seperti ini membolehkan seorang wanita untuk minta cerai setelah melalui tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan. Nasihat, mendatangkan perwakilan dari pihak suami istri. Kalau ternyata tidak bisa lagi, maka dia boleh minta untuk cerai selama suaminya tidak melaksanakan kewajibannya. Aibatifillah, cerai ini perbuatan yang paling dicintai oleh iblis. Cerai, subhanallah. Makanya kalau orang mau bercerai, tolong mikir dulu. Ada surat di dalam Al-Quran namanya surat At-Talaq. Baca tuh surat At-Talaq. Bukan karena kita mau bercerai, tapi kita perlu punya ilmu. Allah mengatakan, wahai Nabi, apabila kalian hendak menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikan mereka dalam masa iddah mereka. Artinya seorang suami ketika hendak menceraikan istrinya, dia harus berpikir. Karena ternyata ada cerai yang sesuai dengan sunnah, ada cerai yang bid'ah. Cerai yang sesuai dengan sunnah itu cerai dalam kondisi istri hamil. Sebagian orang nih mau menceraikan istrinya hamil, kesian nanti aja kalau sudah melahirkan. Enggak, ceraikan dia ketika hamil. Itu sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena ketika menceraikan istri sedang hamil, berarti menceraikan istri di masa iddahnya. Mamanya diceraikan istrinya dalam kondisi hamil 4 bulan. Dia langsung masuk masa iddahnya, nunggu sampai lahiran. Di sini proses menunggu itu mungkin dia berpikir nggak jadi nyeraikan istrinya. Artinya masih ada kesempatan untuk rujuk kepada istrinya. Yang kedua, menceraikan istri dalam kondisi suci, belum digauli. Itu yang sesuai dengan sunnah. Jadi nggak boleh kita menceraikan istri dalam kondisi datang bulan, menceraikan istri dalam kondisi habis digaulin. Itu termasuk bid'ah. Bahkan Nabi SAW menyuruh sahabat yang menceraikan istrinya tidak dalam masa iddahnya untuk merujuk kembali. Engkau rujuk. Maka seperti itu. Ini menunjukkan orang kalau mau bercerai, hendaklah dia berpikir, apakah memang bukan karena marah ya, teriak-teriak dia menceraikan, enggak, dia berpikir.